Aku dulu. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friza Timulana, sebagai moderator kelompok Nitika kelas E. Di sini, kami akan melakukan demo dan penjelasan, studi kasus untuk prediksi kelulusan mahasiswa dengan metode Bayesian Network dengan tools Netika. Anggota kelompok kami diantaranya adalah, Prita Nurasada, Ervin Aulia, Kirangga Kamawaskara, dan Najwa Aulia Salsabila. Untuk daftar pembahasannya diantaranya yaitu Bayesian Network, cara unduh dan instalasi tools, pengenalan lingkungan kerja, deskripsi persoalan kasus, deskripsi solusi persoalan kasus, penerapan kasus dengan tools, dan kesimpulan. Untuk materi apa itu Bayesian Network akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Pritana Asada dengan NPM 237006121. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Bayesian Network. Bayesian Network merupakan metode pembelajaran yang menggunakan model untuk menggambarkan hubungan probabilistik antar variabel. Pendekatan ini membantu menganalisis keterkaitan sebab akibat sekaligus menangani kepastian dalam suatu sistem. Dengan kemampuannya merepresentasikan perubahan probabilitas, menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat infrastruktur dan pengembangan sistem cerdas berbasis data. Selanjutnya, Bayesian pada sistem prediksi kelulusan. Model ini menunjukkan hubungan antar variabel yang memengaruhi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Node seperti IPK, IMK, status aktivitas, jenis kelamin, dan jenjang terhubung untuk menggambarkan arah pengaruh terhadap variabel utama lulus tepat waktu. Melalui jaringan ini, sistem menghitung probabilitas kelulusan berdasarkan bukti yang diberikan sehingga proses prediksi menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami secara visual. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari cara unduh atau instalasi tools. Netika adalah perangkat lunak terkemuka untuk pemodelan jaringan Bayesian dan influence diagram. Proses pengunduhan dan instalasinya relatif mudah dengan ketersediaan versi uji coba gratis untuk tujuan pendidikan dan penelitian. Langkah pertama adalah dengan mengunjungi situs resmi NORSIS. Selanjutnya, setelah mengunjungi web pada NORSIS, klik unduh aplikasi standar untuk mendapatkan versi gratis dari aplikasi Netika. Untuk cara mendownloadnya, yang pertama buka tautan NORSIS, lalu unduh aplikasi standar untuk mendapatkan versi gratis dari aplikasi Netika dan pilih Netika sesuai dengan OS yang digunakan, lalu klik download. Untuk cara instalasinya, pertama buka file Netika Win yang telah di-download sebelumnya. Selanjutnya klik browse untuk mengatur lokasi file directory Netika. Lalu klik unzip. Jika proses unzip berhasil, maka akan muncul notifikasi proses unzip berhasil. Klik OK. Untuk instalasinya, setelah selesai, selanjutnya buka folder Netika 701 dan cari Netika exe. Selanjutnya berikutnya ini adalah tampilan awal dari aplikasi Netika. Untuk menggunakan versi gratis, klik limited mode. Pesan tersebut adalah pesan yang menginformasikan bahwa ini adalah versi demo yang memiliki batasan pada ukuran jumlah node dan state. Terima kasih. Saya serahkan pada rekan saya selanjutnya. Akan menjelaskan bagian pengenalan lingkungan kerja tools. Pada bagian ini, kami akan memperkenalkan lingkungan kerja dari aplikasi Netika. Di bagian 1 atau toolbar utama ada New Net,
yang digunakan untuk membuat jaringan Bayesian baru. Kemudian ada open file, yaitu untuk membuka file jaringan Bayesian. Kemudian ada save, seperti biasa digunakan untuk menyimpan jaringan Bayesian yang sedang dikerjakan. Kemudian ada juga save cache, yaitu untuk menyimpan data kasus yang sudah dimasukkan. Ada juga get cache from file, yaitu untuk mengambil data kasus dari file lain untuk dianalisis di dalam aplikasi Netika. Yang kedua ini ada tools-tools untuk membuat dan menghubungkan node untuk membangun struktur jaringan Netika. Yang pertama yang bulat warna kuning ini ada add netur node, yaitu untuk menambahkan node variabel acak atau variabel yang memiliki probabilitas. Ada juga di sampingnya add decision node untuk membuat node keputusan. Nah, yang panah ke bawah itu ada add link untuk menghubungkan satu node dengan node yang lainnya agar terhubung dan bisa diolah oleh sistem. Nah, yang ketiga ini, tools untuk mengatur tabel probabilitas. Karena setiap node di dalam Bayesian itu mempunyai probabilitas atau CPT, nah untuk mengedit CPT tersebut, ini beberapa tools yang digunakan. Yang pertama ada yang paling kiri, ada remove node tables untuk menghapus tabel probabilitas. Kemudian ada view or edit table untuk melihat dan mengubah tabel probabilitas. Kemudian ada normalize CPT probabilities yang berfungsi untuk menormalkan probabilitas agar jumlahnya selalu satu. Kemudian ada relation learn from case, digunakan untuk mempelajari hubungan antar node berdasarkan data kasus yang ada. Kemudian randomize CPTs untuk mengisi tabel probabilitas secara acak. Dan terakhir equation to tabel untuk mengubah persamaan atau rumus probabilitas menjadi tabel. Selanjutnya, ini tools terakhir, maksudnya bagian yang paling kanan terakhir. Di bagian ini tuh tools untuk menganalisis komputasi atau tools tambahan di aplikasi Netika ini. Yang pertama ada compile, seperti namanya ini untuk kompilasi jaringan. Kemudian ada update belief untuk memperbarui probabilitas berdasarkan evidence tertentu. Ada remove cache untuk menghapus fakta atau data. Ada juga absorb node untuk menggabungkan atau menyerap node tertentu. Ada report on next untuk membuat laporan node yang akan terjadi. Kemudian health topic untuk membantu pengguna jika ingin mempelajari fungsi tertentu secara lebih mendalam di dalam Netika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Najwa Aulia Salsabila dengan NPM 237006155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi persoalan kasus dan juga solusi studi kasus. Yang pertama yaitu deskripsi persoalan kasus. Permasalahan utama yang sering dihadapi yaitu institusi pendidikan, bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa serta bisa memprediksi status kelulusan mereka secara lebih akurat. Di mana di dalam kasus ini tuh banyak mahasiswa mengalami keterlambatan kelulusan atau berisiko tidak lulus tepat waktu akibat berbagai faktor seperti IPK, jumlah SKS yang ditempuh, tingkat kehadiran, riwayat akademik, dan aktivitas perkuliahan lainnya. Di mana bila tanpa sistem prediksi yang memadai, pihak akademik kesulitan melakukan deteksi dini serta memberikan intervensi yang tepat kepada mahasiswa yang berisiko. Selanjutnya, di sini ada solusi pada studi kasus. Pada studi kasus ini, kami menggunakan jaringan Bayesian yang dibangun di aplikasi Netika, di mana pendekatannya itu di mana pendekatan ini tuh digunakan untuk memodelkan hubungan probabilistik antar faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan. Dengan memasukkan kondisi mahasiswa, sistem maka akan menghitung probabilitas kelulusan secara otomatis.
Pendekatan menggunakan Bayesian Network ini memberikan tiga manfaat utama. Yang pertama yaitu pemodelan hubungan, di mana kita bisa menentukan struktur dependensi antar variabel dan juga bisa melihat bagaimana tiap faktor mempengaruhi peluang kelulusan. Terus selanjutnya ada inferensi probabilistik, di mana di sini bisa menghitung probabilitas kelulusan berdasarkan kondisi input yang diberikan dan juga menghasilkan prediksi akurat secara otomatis. Dan yang ketiga itu prediksi akurat, di mana di sini juga model akan memberikan estimasi apakah mahasiswa tersebut berpotensi lulus tepat waktu atau tidak, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini ada non prediktor atau faktor input, di mana prediktor ini yaitu variabel-variabel yang digunakan sebagai faktor penentu dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, di mana setiap node memiliki beberapa state yang mewakili kondisi mahasiswa yang pastinya juga berbeda. Nah, berikut ini node prediktor yang digunakan dalam model. Yang pertama itu ada IPK dengan state-nya itu kurang dari 3,7, kurang dari 2,7, kurang atau sama dengan 2, dan lebih dari dan kurang dari 1,99. IPK ini dipakai untuk melihat seberapa kuat performa akademik mempengaruhi peluang kelulusan. Terus ada juga IMK, di mana IMK itu stat-nya tuh sama seperti IPK, di mana digunakan untuk menilai kemampuan pada mata kuliah tertentu yang dianggap berpengaruh. Terus selanjutnya ada jenis kelamin, di mana statnya itu laki-laki dan perempuan. Di mana di sini itu dipertimbangkan sebagai variabel demografis yang juga mungkin bisa mempengaruhi pola kelulusan. Lanjut ada status akademik dengan state-nya itu ada aktif, tidak aktif, dan juga cuti. Di mana kondisi ini tuh menunjukkan keaktifan mahasiswa yang sangat berpengaruh terhadap progres studi. Dan yang terakhir ada jenjang pendidikan dengan state-nya itu ada sarjana dan juga diploma, di mana digunakan untuk bisa membedakan karakteristik program studi yang mungkin mempengaruhi waktu kelulusan, di mana semua node prediktor ini tuh menjadi input bagi model untuk menentukan seberapa besar peluang seorang mahasiswa untuk lulus tepat waktu. Lanjut di sini yang kedua itu ada node target, yaitu output atau variabel yang diprediksi. Di mana node target pada model ini yaitu kelulusan. Node ini merupakan tujuan akhir dari prediksi dan memiliki dua state, yaitu tepat waktu dan juga tidak tepat waktu, di mana model akan menghasilkan probabilitas apakah seorang mahasiswa itu berpeluang lulus tepat sesuai waktu standar atau justru berisiko mengalami keterlambatan. Untuk selanjutnya, penerapan kasus dengan tools akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Nausa telah menyampaikan materi terakhir sebelum saya. Lalu di sini saya akan menemukan penerapan studi kasus pada etika, di mana seperti yang Nazwa tadi sebutkan ada 5 node yang menjadi faktor ukur kelulusan tepat waktunya. Di antaranya IPK, IMK, status aktivitas mahasiswa, jenis kelamin, dan jenjang. Untuk probabilitasnya diantaranya yaitu dengan IPK di atas 3,7 ada 1%, 68%, 29%, dan 0% untuk tidak tepat waktu. Tepat waktu. Untuk tidak tepat waktu diantaranya dari 3,7 ada 1%, 4%, 15%, dan 80%. Lalu untuk IMK agak sedikit berbeda, di mana IMK probabilitasnya untuk tepat waktu adalah untuk IPK awal IPK 3,7 dan 12%, 86%, 1%, dan 0%. Dan untuk tidak tepat waktu diantaranya 0%, 53%, 42%, dan 5%. Bisa diambil kesimpulan bahwa di antara IPK dan IMK nilai yang paling mempengaruhi itu adalah IMK dengan angka 2,7 dan IPK 2,7.
Lalu untuk status aktivitasnya diantaranya untuk aktif, tidak aktif, dan cuti, di mana kelulusan tepat waktunya adalah 86%, 10%, dan 2%. Lalu untuk tidak tepat waktu diantaranya adalah 22%, 74%, dan 2%. Lalu untuk jenis kelamin dengan probabilitas tidak tepat waktu laki-laki 64% dan perempuan 34%. Lalu untuk probabilitas tidak tepat waktunya 79% dan 20%. Untuk jenjangnya di mana probabilitas untuk tidak tepat waktu untuk sarjana 83%, untuk diploma 16%, dan untuk tidak tepat waktunya diantaranya 78% dan 21%. Untuk penemuannya kita bisa melakukan klik kanan pada note yang misalnya IPK, lalu pilih enter finding dan pilih antara K37, K27, K20, dan K1,99. Jika kita pilih misalnya K237 untuk IPK, untuk UMK 2,7, untuk status aktivitas misalnya tidak aktif, untuk jenis kelamin contohnya perempuan, dan untuk jenjang sarjana. Nah, bisa kita lihat untuk hasil dari prediksinya diantaranya ada dalam note lulus tepat waktu. Ini adalah note untuk tujuan dari probabilitas yang telah yang telah diatur di IPK, note IPK, IMK, status aktivitas, jenis kelamin, dan program jenjang pendidikannya. Di mana tepat waktunya adalah 75% dan tidak tepat waktunya 24%. Dan untuk kesimpulannya, model prediksi kelulusan menggunakan pendekatan Bayesian Network yang memanfaatkan 5 indikator utama, yaitu IPK, nilai mata kuliah, inti, IMK, status aktivitas mahasiswa, jenis kelamin, dan jenjang pendidikan. Hasil prediksi menunjukkan bahwa peluang mahasiswa untuk lulus tidak tepat waktu adalah 81%, sedangkan peluang tidak tepat waktu sebesar 21%. Nah, ini untuk misalnya tidak angka ini didapatkan ketika tidak memilih not sama sekali. Lalu variabel yang paling berpengaruh besar di faktor akademik adalah IPK dan IMK serta status mahasiswa aktif. Sementara jenis kelamin dan jenjang memberikan pengaruh lebih kecil. Model ini mampu memberikan gambaran probabilistik yang jelas mengenai kemungkinan kelulusan mahasiswa, serta variabel mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan peluang kelulusan tepat waktu. Lalu, sekian dari kelompok Netika kelas E. Kami minta maaf ada kata yang menyinggung atau salah. Sekian dari kami, terima kasih. Don? Lalu?